Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu linear homogen orde 2 dari koefisien konstanta. Sebelum masuk ke pemateri, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfia Husnah dengan NPM 2001062006, dosen pengampu Pika Merliza MPD dari jurusan Tadris Matematika IAIN Metro. Selanjutnya kita masuk ke bentuk umum, di mana dalam persamaan diferensial linear homogen orde 2 ini terdapat bentuk umumnya, yaitu A y double aksen ditambah B y aksen ditambah C y sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum linear homogen orde 2. Kenapa disebut orde 2? Karena di sini terdapat turunan tertingginya, yaitu 2 y double aksen ini ya teman-teman. Nah, kita misalkan y itu dengan ME pangkat MX, merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1. Nah, ketika dia di orde 2, kita bisa tambahkan pangkat ya teman-teman. Ketika dia ordenya 1, itu kan Y aksen sama dengan ME pangkat MX. Kemudian kalau ordenya 2 kan dia jadi Y double aksen sama dengan M pangkat 2 E pangkat MX, sehingga kita masukkan ke fungsi yang pertama tadi bahwa Y double aksen itu nilainya M kuadrat E MX. Kita ubah ya ini teman-teman. Jadi A M kuadrat E MX ditambah B dikali ME pangkat MX ditambah C dikali E MX sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat memfaktorkan ya teman-teman. Ketika ada E pangkat MX ini kita keluarkan untuk menyelesaikan. Nah, ini hasilnya sama, bahwa E pangkat MX dalam kurung A M pangkat 2 ditambah B M tambah C sama dengan 0. Nah, kita dapat melihat ya teman-teman bahwa E pangkat MX itu tidak sama dengan 0, sehingga AM pangkat 2 ditambah BM plus C itu sama dengan 0. Ini sama dengan fungsi yang pertama ya teman-teman. Kita tinggal ubah dari turunannya. Jika dia di orde 2, kita dapat mengubahnya menjadi M pangkat 2. Dan jika dia di orde 1, dia itu M-nya tetap tidak ada pangkatnya ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya di sini terdapat persamaan karakteristiknya, yaitu seperti tadi ini ya teman-teman. Jadi persamaan karakteristiknya itu A M pangkat 2 ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Dalam persamaan karakteristik ini terdapat 3 kasus yang perlu ditinjau, di mana persamaan AM pangkat 2 ditambah BM tambah C sama dengan 0 itu mempunyai beberapa akar. Penyelesaian di antara lainnya ada 3. Yang pertama itu kasus 1, itu akar real berbeda, di mana M1 tidak sama dengan M2. Kemudian untuk kasus 2 itu akar berulang, di mana M1 itu sama dengan M2. Dan kasus yang terakhir itu akar kompleks atau konjungkat, di mana M1,2 sama dengan A plus IB dengan A bernilai real dan B itu imajiner. Untuk penjelasannya, ini kasus pertama yaitu akar real berbeda, di mana M1 tidak sama dengan M2. Ini ada fungsi YX sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Untuk contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Y double aksen ditambah 7, Y aksen ditambah 10, Y sama dengan 0. Kita cari dari fungsi ini persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Seperti langkah tadi ya teman-teman, ketika dia terdapat Y double aksen itu kita dapat ubahnya menjadi M pangkat 2 ditambah 7M ditambah 10 sama 0. Nah, kita faktorkan bahwa nilai fungsi ini sama dengan fungsi yang di bawah ini teman-teman. Jadi dalam kurung M-5 dalam kurung M-2 sama dengan 0. Ini kita dapat mengetahui nilai M-nya. Yang pertama itu dia M sama dengan 5, dan yang kedua itu M sama dengan 2. Nah, lalu cara selanjutnya itu kita substitusikan ke rumus tadi ini teman-teman, bahwa nilai M-nya ini kan 5, kita masukkan saja
ke M-nya ini. Jadi YX sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X itu sama dengan C1 E pangkat 5X ditambah C2 E pangkat 2X. Jadi penyelesaian persamaan diferensial dari Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Nah itu nilainya sama dengan C1 E pangkat 5X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah masuk kasus yang kedua, itu akar berulang atau M1 sama dengan M2. Nah, untuk penyelesaian persamaan diferensial ini kita menggunakan rumus YX sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2X E pangkat M2X. Untuk contoh, tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini, dimana ada suatu fungsi yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya tadi itu, Y double aksen itu kita ubah menjadi M pangkat 2 ditambah 2M ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, nilainya menjadi M plus 1 dan M plus 1. Nah, ketika di kasus 2 ini kan M1 sama dengan 0, jadi akar ini berulang. Kita dapatkan bahwa M1 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan min 1. Nah, hasilnya itu M1 sama dengan M2. Kemudian kita substitusikan ke rumusnya yang awal ini, bahwa YX sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2X E pangkat M2X itu bernilai C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X. Jadi untuk penyelesaian persamaan diferensial dari Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2X E min X. Masuk kasus yang ketiga, itu akar kompleks konjungkat dari M, 1, Y sama dengan A plus IB, dengan A itu bernilai real dan B itu imajiner. Nah, di sini ada contoh untuk tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0. Sama seperti tadi, pertama kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, bahwa Y double aksen itu nilainya M pangkat 2, kemudian Y aksen itu nilainya min M ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan M 1,2 sama dengan min B kurang lebih akar B pangkat 2 min 4AC per 2A, dimana ini kita masukkan nilainya bahwa B itu 6 ya teman-teman, kemudian A nya itu 1 dan C nya itu 25. Kita masukkan di sini, jadi min dikali min 6 kurang lebih akar min 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 25 per 2 dikali 1. Nah, di sini dapat diperoleh nilai bahwa 6 kurang lebih akar 36 dikurang 100 per 2. Nah, 36 dikurang 100 itu min 64. Jadi 6 kurang lebih akar min 64 per 2 itu sama dengan 6 kurang lebih 8 per 2. Nah, hasilnya itu 3 kurang lebih 4 faktorial. Maka A itu bernilai 3 dan B sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi ya teman-teman. Di sini ada rumus YX sama dengan E pangkat AX dalam kurung C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa nilai alfanya itu 3. Jadi kita masukkan YX sama dengan E pangkat 3X C1 cos. Nah, betanya tadi itu 4. Kita ubah jadi 4X ditambah C2 sin 4X. Jadi solusi persamaan diferensial dari Y double aksen min 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0 itu nilainya E pangkat 3X dalam kurung C1 cos 4X plus C2 sin 4X. Itu tadi
penjelasan dari saya berkaitan dengan materi orde 2 koefisien konstanta. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.